Hai, ada nggak di antara kalian di sini yang dalam waktu dekat akan melangsungkan acara pernikahan? Dan kalian berencana untuk mengundang mantan kalian ke acara kalian itu? Loh, emangnya ada yang salah ya dengan mengundang mantan? Ya sebenarnya sih nggak masalah juga ya. Toh itu acara kalian, kalian berhak untuk menentukan siapapun tamu undangan yang kalian inginkan untuk datang ke acara kalian itu. Tapi aku rasa setelah mendengar ceritaku hari ini, aku pikir kalian akan berubah pikiran. Kalian akan berpikir ulang, mungkin kalian akan berpikir ratusan kali, bahkan ribuan kali untuk mengundang mantan ke acara kalian. Loh, memangnya kenapa? Hari ini aku akan menceritakan sebuah kisah yang datang dari New Jersey, Amerika Serikat, tentang seorang wanita bernama Gladys Ricard yang akan melangsungkan pernikahan dengan pujaan hatinya. Namun, di hari yang seharusnya menjadi hari paling membahagiakan, momen paling indah dalam hidupnya, itu harus berubah menjadi hari paling tragis, menjadi mimpi buruk, bahkan menjadi hari terakhirnya di dunia ini. Loh kok bisa? Itu semua gara-gara mantan yang datang ke acaranya. Oke, jika kalian penasaran dengan ceritaku hari ini, maka tidak perlu menunggu terlalu lama basa-basi, muter-muter ke sana kemari. Aku akan ceritakan kisahnya secara lengkap kepada kalian semua. Gladys Ricard, dia adalah seorang single mother yang lahir di Republik Dominika pada tanggal 15 Oktober tahun 1960. Gladys dikenal sebagai seorang sosok wanita yang cantik, pekerja keras, mandiri, dan juga penuh kasih. Bahkan para sahabat, kerabat, keluarga, dan teman-temannya semua, mereka menggambarkan Gladys sebagai sosok yang ceria dan selalu membawa tawa di setiap pertemuan. Suatu ketika, karena ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik, maka Gladys memutuskan untuk pindah ke New Jersey di Amerika pada tahun 1983 bersama dengan putranya. Di awal kehidupannya di New Jersey, semuanya terasa sangat berat ya. Dia harus berjuang dengan sekuat tenaga. Namun untungnya dia adalah seorang sosok wanita yang pekerja keras dan tidak mudah menyerah. Dia lakukan pekerjaan apapun, yang penting pokoknya halal, dia kerjakan dengan giat, dengan tekun ya. Dia bekerja sebagai cleaning service, baik itu di hotel, di rumah-rumah, di apartemen, karena pada saat itu dia benar-benar butuh uang untuk biaya kuliah putranya. Dan di samping itu, dia sendiri juga sedang mengenyam pendidikan di bangku kuliah di sebuah universitas di kota tersebut. Dan kerja kerasnya benar-benar membuahkan hasil karena dia berhasil lulus dari bangku kuliah itu dan mendapatkan gelar dari sana. Sampai akhirnya dia pun bisa mendapatkan pekerjaan yang cukup layak ya. Dia bekerja di sebuah perusahaan travel agent. Nah, pada tahun 1992, Gladys akhirnya memulai kencan dengan seorang pria yang juga merupakan keturunan Republik Dominika yang bernama Agustin Garcia. Mereka bertemu secara tidak sengaja di sebuah stasiun kereta api, dan singkat cerita, karena merasa cocok ya, akhirnya mereka memutuskan untuk masuk dalam sebuah relationship. Awalnya, Gladys merasa sangat beruntung memiliki pacar seperti Agustin, seorang pebisnis yang sukses, mapan, dan juga cukup terpandang di lingkungan komunitas mereka ya. Bahkan Agustin tidak ragu-ragu membelikan rumah bagi Gladys dan membantu untuk mengangkat status Gladys ke kelas atas ya. Gladys merasa bahwa hidupnya benar-benar seperti dongeng yang menjadi kenyataan ya. Memiliki kekasih yang kelihatannya dewasa, mapan, bahkan sangat terpandang di lingkungan mereka. Dari luar, mereka tampak seperti pasangan yang sangat ideal. Seiring berjalannya waktu, maka sedikit demi sedikit sifat asli dari Agustin pun mulai terlihat. Ternyata
dia adalah seorang yang sangat posesif, cemburuan, dan penuh kontrol. Jadi Gladys merasa sangat tidak bebas, sangat tertekan karena hidupnya terus-menerus diawasi oleh Agustin. Pokoknya hubungan mereka itu benar-benar toksik ya. Tapi meskipun begitu, meskipun Gladys sadar bahwa pacarnya itu toksik, dia tetap bertahan dalam relationship itu karena dia merasa ya suatu saat pasti pacarnya akan berubah. Dia berpikir, oke, aku akan beri kesempatan kedua. Oke, aku akan sabar. Aku akan bertahan. Karena siapa tahu suatu saat dia akan berubah menjadi lebih baik. Hey girls, ingat ya, kalian itu bukan malaikat. Kalian bukan Tuhan yang bisa mengubah hati manusia ya. Jadi please, sebelum terlambat, jika kalian saat ini berada di sebuah hubungan yang tidak sehat, lebih baik saran aku, kalian sudahi saja. Meskipun ya mungkin itu akan menyakitkan, tapi daripada kalian menyesal ya nanti di kemudian hari. Tapi ya anyway, kok kita jadi ngelantur kemana-mana, kita lanjutin dulu cerita kita ya. Meskipun hubungannya dengan Agustin itu benar-benar toksik ya, tapi anehnya mereka bisa bertahan sampai 7 tahun loh pacarannya. Jadi bayangin aja secinta apa si Gladys terhadap Agustin. Ya nggak tahu sih, itu karena cinta, itu murni karena cinta, atau mungkin karena Gladys juga merasa takut ya untuk memutuskan hubungan dengan orang yang toksik gitu ya. Namun pada akhirnya hubungan mereka bisa jalan sampai 7 tahun, meskipun hubungan mereka diwarnai dengan banyak pertengkaran-pertengkaran dan juga kekerasan yang terus-menerus dialami oleh Gladys yang berasal dari Agustin. Namun seperti wanita-wanita pada umumnya, Gladys juga memiliki impian jika suatu saat hubungannya itu akan berlangsung ke jenjang yang lebih tinggi. Dia memimpikan untuk melanjutkan hubungannya dengan Agustin ke jenjang pernikahan dan membina rumah tangga bersama dengannya. Namun sayangnya, keinginan dan mimpi Gladys ini sangat bertolak belakang dengan keinginan Agustin. Karena sampai 7 tahun hubungan mereka, Agustin sama sekali tidak menunjukkan keseriusannya untuk melanjutkan hubungannya ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu pernikahan. Dia sama sekali tidak tertarik dengan ide pernikahan ya. Jadi bayangin, mereka lebih sering lagi nih pertikaian, pertengkaran, argumen yang dialami oleh keduanya ya. Namun ya seperti biasa, Gladys tetap bertahan karena dia punya harapan bahwa suatu saat si Agustin akan berubah pikiran. Namun seperti pepatah yang sering kita dengar bahwa kesabaran manusia itu pasti ada batasnya. Bahwa mau kamu sesabar-sabar apapun ya, kalau itu sudah melewati batas, ya suatu saat pasti kalian akan menyerah ya. Nggak akan bertahan lagi. Dan benar, suatu ketika sebuah peristiwa besar terjadi yang akhirnya mengubah keputusan hidup Gladys. Dia akhirnya mengambil langkah berani untuk memutuskan hubungannya yang sangat toksik itu dengan Agustin. Loh, kira-kira apa ya peristiwa itu kok sampai membuat Gladys yang sangat sabar itu sampai akhirnya dia menyerah ya dengan hubungannya. Jadi gini, suatu ketika Gladys itu merencanakan ingin memberikan surprise gitu ya, kejutan kecil untuk si Agustin. Jadi secara diam-diam dia datang berkunjung ke kantornya si Agustin karena dia pengen kasih kejutan untuk pacarnya. Tapi apa kalian tahu? Bukannya Gladys yang memberi kejutan untuk Agustin, justru Gladys lah yang mendapatkan surprise hari itu. Karena apa? Di hari itu akhirnya dia memergoki si Agustin berselingkuh dengan salah satu teman baiknya di kantor itu. Kasihan banget ya, miris banget ya. Kesetiaannya selama ini ternyata dibalas dengan pengkhianatan oleh si Agustin. Jadi hari itu dia memutuskan enough is enough. Dengan berani dia memutuskan Agustin dan tidak ingin melanjutkan hubungan itu lagi. Nah, bagaimana dengan Agustin? Apakah dia dengan lapang dada, dengan ikhlas mau menerima keputusannya si Gladys?
Oh, tentu saja tidak ya. Sayangnya si Agustin ini jauh dari kata gentleman ya. Jadi bukannya dia merasa bersalah, meminta maaf pada Gladys, justru dia merasa keputusan Gladys itu adalah sebuah penghinaan besar yang melukai harga dirinya. Gila ya memang cowok itu. Udah jelas-jelas dia yang salah, dia yang selingkuh. Dan akhirnya ketika diputusin, malah dia nyalain si cewek. Dan merasa harga dirinya telah dilukai. Aduh, kenapa aku jadi menggebu-gebu seperti ini ya? Tenang, kita lanjutkan ke ceritanya ya. Jadi intinya si Agustin ini nggak terima dia diputusin sama si Gladys. Karena dia merasa si Gladys ini bukan hanya pasangannya. Gladys ini bukan hanya kekasihnya. Melainkan Gladys ini adalah benda, sebuah milik yang tidak boleh dimiliki oleh orang lain kecuali dirinya. Emang agak nggak waras nih orang. Jadi setelah putus dari Gladys, Agustin ini malah semakin kayak bertingkah gitu ya, semakin gila. Setiap hari dia jadi stalker, dia menguntit si Gladys, dia selalu pergi mengikuti Gladys kemanapun Gladys pergi. Dia juga selalu meneror dengan menelpon si Gladys di kantornya. Jadi kayak dia benar-benar membuat hidup Gladys itu nggak tenang ya. Benar-benar parah sih. Kalau jadi Gladys pasti stres sih. Tapi untungnya, suatu ketika Gladys bertemu dengan seorang pria yang bernama James Preston Jr. Dia adalah seorang musisi yang cukup romantis ya. Dia sering membuatkan lagu dan bahkan menyanyikannya untuk Gladys. Sampai akhirnya berangsur-angsur Gladys jadi bisa move on dan dia mulai jatuh cinta dengan James. Jadi ketika James menyatakan cintanya kepada Gladys, Gladys pun membuka hatinya dan mau menerima James menjadi kekasihnya. Singkat cerita mereka berpacaran ya. Dan Gladys merasa bahwa James itu adalah seorang sosok pria yang tepat untuk dirinya ya. Karena dia seorang gentleman, nggak kasar dan juga nggak posesif. Pokoknya sifatnya sangat berbeda jauh dari mantannya ya. Dan yang paling membahagiakan untuk Gladys ialah pada akhirnya impiannya akan terwujud. Karena 2 bulan setelah dia pacaran dengan James, James memberanikan diri untuk melamar Gladys dan meminta Gladys untuk menikah dengannya. Tentu saja Gladys sangat-sangat berbahagia. Jadi Gladys bersama dengan James, mereka keduanya segera melangsungkan pertunangan dan mereka memutuskan untuk melanjutkannya ke jenjang pernikahan. Tanggal 26 September tahun 1999 dipilih menjadi hari di mana nanti keduanya akan mengikat janji suci pernikahan. Lantas, apakah hal ini membuat Agustin menjadi jera dan menghentikan segala hal-hal konyol yang dia lakukan? Oh, tentu saja tidak. Dia justru semakin gencar untuk meneror dan membuntuti si Gladys. Dia bahkan tengah malam ya, dia mengetuk pintu dan jendela dengan sangat keras, meminta untuk bisa masuk ke dalam rumah Gladys dan berbicara dengan Gladys. Dia terus-menerus meminta kesempatan kedua. Pokoknya dia nggak bisa move on gitulah ya intinya ya. Dia nggak rela Gladys dimiliki oleh orang lain. Walaupun orang tua Gladys, teman-temannya, kerabatnya sudah mengingatkan Gladys untuk segera melapor ke polisi atas tindakan yang udah keterlaluan dari si Agustin ya. Namun Gladys tetap tidak mau melaporkan si Agustin karena ya lagi-lagi dia merasa bahwa ya mungkin suatu saat Agustin akan berubah. Jadi dia tetap membiarkan perilaku tidak menyenangkan itu, teror itu berlanjut terus-menerus ya. Sampai suatu ketika, di suatu tengah malam ketika Gladys sedang bersiap untuk tidur ya, tiba-tiba bel pintu rumahnya itu berbunyi, berdering secara terus-menerus. Yang pokoknya bunyinya sangat mengganggu gitulah ya. Akhirnya dia memutuskan untuk turun dan membuka pintu rumahnya. Namun tidak ada siapapun yang terlihat di luar pintu rumahnya. Halamannya kosong. Tapi ketika dia melihat ke bawah, di tanah itu terletak sebuah Alkitab dan juga bunga-bunga mawar berserakan berwarna putih. Dan ini sebenarnya sangat mengerikan. Karena apa? Karena dalam budaya
Republik Dominika, hal ini merupakan gambaran ataupun simbol dari kematian. Dan lagi-lagi, meskipun ketakutan dan terus-terusan diancam, Gladys tetap bersikeras kepala dan tidak mau melaporkan Agustin ke polisi. Nah, di tengah-tengah segala teror, ancaman, ketakutan yang dirasakan dan dialami oleh si Gladys, namun dia tidak menyerah. Dia tetap bersemangat untuk melanjutkan persiapan pernikahannya ya. Sampai suatu ketika, satu hari sebelum hari H, ibunya datang berkunjung ke rumah Gladys. Di sana ibunya melihat bahwa rumah Gladys itu udah dihias dengan cantik sekali ya, dengan banyak sekali hiasan mawar-mawar warna putih. Namun yang membuat ibunya bingung adalah kenapa di tengah hamparan begitu banyak mawar-mawar berwarna putih, ada satu mawar yang berwarna merah. Ibunya bertanya, kenapa kok nggak disamakan aja satu warna gitu aja, kan kayaknya kan akan lebih indah gitu ya, akan lebih elegan gitu ya. Dan jawaban dari Gladys benar-benar membuat ibunya kaget ya, karena di situ Gladys bilang bahwa bunga mawar yang berwarna merah itu sebenarnya berasal dari Agustin. Jadi ibunya bingung dong, ibunya tanya, kok kamu mau terima sih bunga dari mantan kamu yang toksik itu? Namun dengan tenang, si Gladys menjelaskan bahwa, oh ya nggak apa-apa, karena ini sebenarnya adalah bunga permohonan maaf dari Agustin, karena selama ini kan dia sering ganggu aku, namun sekarang dia udah terima, dia udah rela bahwa aku akan menikah dengan orang lain. Jadi dia meminta maaf dan dia juga ikut mendoakan supaya pernikahanku nanti berjalan dengan baik dan lancar. Nah, setelah mendengar jawaban dari Gladys ya, ibunya pun menjadi percaya dan nggak terlalu memikirkan hal itu lagi ya. Namun hal janggal mulai terjadi. Sekitar pukul 2 dini hari, tiba-tiba Gladys minta izin kepada keluarganya bahwa dia akan pergi ke supermarket sendirian untuk mencari barang. Dan ya menurutku keluarganya cukup aneh ya. Udah tahu ini calon pengantin besok mau menikah, kok ya diizinin untuk pergi ke supermarket sendirian. Nah malam itu CCTV supermarket menunjukkan bahwa Gladys bertemu dengan Agustin di supermarket tersebut. Mereka berjalan berputar selama beberapa menit dan terlihat tangan Agustin merangkul pundak Gladys secara terus-menerus. Aneh banget kan? Namun akhirnya mereka keluar dari supermarket itu berpisah dan Gladys pun pulang kembali ke rumahnya sendirian. Hari bahagia yang ditunggu-tunggu itu pun akhirnya datang juga ya. Hari itu tepatnya tanggal 26 September tahun 1999. Rumah Gladys sudah sangat sibuk ya. Di sana terlihat berkumpul para anggota keluarga dan juga sahabat-sahabat dan teman-teman terdekat sudah berkumpul di rumah Gladys. Terasa sekali suasana yang penuh canda tawa, atmosfer kebahagiaan terasa sangat kental di udara pada waktu itu ya. Gladys pun sudah sangat siap. Dia terlihat sangat cantik dalam balutan gaun pengantinnya yang berwarna putih. Dan dalam beberapa jam ke depan, dia sudah siap untuk didampingi putra sematawayangnya untuk berjalan di lorong gereja di New York untuk menghampiri calon suaminya yang tercinta. Namun naasnya, dia tidak pernah sampai di lorong gereja tersebut. Dan di hari yang membahagiakan itu, Gladys mempunyai 9 orang bridesmaid yang semuanya merupakan keponakan-keponakannya ya. Dan dia sedang bersiap-siap untuk membagikan bunga satu persatu ke masing-masing bridesmaid-nya. Tidak lupa dia mencium masing-masing dari bridesmaid-nya itu. Dan tentu saja fotografer dengan penuh semangat tidak ingin melewatkan satupun momen indah yang tercipta hari itu ya. Dan tepat pada waktu itu, tiba-tiba seorang tamu yang tidak diundang datang. Kalian tentu saja bisa menebak siapa orangnya ya. Ya, tak lain dan tak bukan si mantan toksik datang. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba dia datang dengan pakaian jas yang rapi dan menenteng koper ya. Koper yang sangat mencurigakan. Orang-orang yang melihat kedatangan Agustin sebenarnya mulai curiga. Mereka merasa
aneh banget kenapa si Agustin tiba-tiba datang. Namun Agustin dengan tenang meyakinkan mereka bahwa si Gladys itu sudah mengundang dia untuk datang. Jadi dia mau datang untuk mengucapkan selamat kepada Gladys sebelum waktu pemberkatannya. Jadi ya mau nggak mau keluarga dan teman-teman pun mengizinkan untuk si Agustin masuk ya. Tanpa membuang-buang waktu, Agustin segera menerobos masuk ke dalam rumah Gladys. Dan di saat yang bersamaan, kamera fotografer sedang merekam dan menangkap momen di mana Gladys sedang membagikan bunga kepada masing-masing dari bridesmaid-nya. Tentu saja kedatangan Agustin yang secara tiba-tiba menerobos masuk membuat orang-orang di dalam rumah terkejut ya. Dan tepat ketika Gladys menoleh ke arah Agustin, disitulah Agustin membuka itu kopernya dan segera mengeluarkan senjata kaliber 32 dan tanpa babi bu, dia segera menembakkannya tepat ke arah Gladys. Dan seketika itu juga Gladys terjatuh ke lantai dengan tubuh bersimbah darah. Gaun putihnya ternodai oleh darahnya. Gladys tewas seketika di tempat akibat peluru yang menembus kepala, lengan, dan juga punggungnya. Sungguh sangat tragis sekali. Tentu saja waktu kejadian itu terjadi, semuanya langsung chaos. Semua kerabat, keluarga, orang-orang di dalam situ langsung berlarian, langsung kacau lah pokoknya. Nah, di saat itu, Agustin sedang berusaha untuk mengisi ulang kembali senjatanya, namun untungnya salah satu saudara Gladys segera menjegalnya dan mendorong itu si Agustin sampai dia terjatuh ke tanah dan menahannya sampai polisi datang. Akhirnya nggak berapa lama kemudian para polisi pun datang dan segera si Agustin diamankan ya. Dia ditangkap dan ditahan di penjara. Persidangan pun segera dimulai. Pada waktu itu Agustin ditahan di dalam penjara dan jaksa meminta dia untuk membayar uang jaminan sebesar 5 juta dolar. Karena apa? Karena dinilai Agustin ini berisiko tinggi untuk kabur ya, karena dia memiliki cukup koneksi dengan pemerintah yang ada di Republik Dominika. Ketika sidang berlangsung, pengacara Agustin memberikan pembelaan bahwa si Agustin ini tidak berencana untuk membunuh Gladys. Jadi itu bukan pembunuhan berencana, itu pembunuhan secara spontan. Itu spontan dilakukan karena dia merasa cemburu ketika mengetahui Gladys akan menikah secara tiba-tiba. Karena dia bersikeras, dia mengatakan bahwa dia nggak tahu kalau Gladys ini akan menikah. Yang dia tahu dia masih punya hubungan dengan Gladys. Dan dia mengatakan bahwa 3 hari sebelumnya, Gladys bahkan masih berhubungan badan dengan si Agustin. Bahkan si pengacara mengatakan malam sebelum hari pernikahan berlangsung, Gladys masih bertemu dengan Agustin di supermarket dan bisa dicek CCTV di supermarket tersebut. Pernyataan dari pengacara Agustin ini tentu saja membuat keluarga Gladys marah dan naik pitam ya. Bagaimana bisa-bisanya si pengacara mengatakan kalau si Agustin tidak merencanakan pembunuhan itu? Padahal jelas-jelas dari awal si Agustin selalu membututi, selalu menguntit kemanapun si Gladys pergi. Jadi kayaknya nggak masuk akal banget kalau si pengacaranya bersikeras mengatakan kalau kliennya ini sama sekali nggak tahu menahu tentang rencana pernikahan Gladys dengan James Preston. Ya anggaplah si Gladys ini tidak pernah memberitahu Agustin bahwa Gladys akan menikah dengan James. Tapi kan mereka cukup terkenal ya, keluarga mereka cukup terkenal, dan tentu saja kabar itu pasti akan tersebar dengan sangat cepat di daerah itu ya. Jadi nggak mungkin kalau sampai si Agustin ini ketinggalan berita gitu loh. Jadi keluarga sangat menyangkal pernyataan dari pengacara Agustin. Dan mengenai pernyataan tentang pertemuan Agustin dengan Gladys di supermarket,
di malam sebelum hari pernikahannya si Gladys, para keluarga dan kerabat, mereka merasa Gladys terpaksa untuk bertemu dengan Agustin dan tidak kuasa untuk menolak setiap permintaan dan ajakan dari Agustin karena dia merasa takut, dia merasa terancam, dan dia nggak berani untuk melawan Agustin. Mengingat sifatnya Agustin yang sangat kasar dan selalu mengancam dan menekan Gladys. Sebenarnya kasus seperti ini seringkali kita jumpai ya untuk para korban toxic relationship atau hubungan yang beracun gitu ya. Seringkali si korban akan merasa takut untuk melawan, takut untuk menolak ajakan dari pasangan atau mantan pasangannya yang toxic itu. Mereka nggak bisa nolak dan mereka juga takut untuk meminta bantuan kepada orang di luar sana. Dan untungnya nih ya, untungnya ketika kejadian naas itu terjadi, untungnya kejadian itu terekam dalam video yang diambil oleh sang fotografer pernikahan itu. Jadi itu bisa dijadikan barang bukti ya. Nah, setelah juri melihat dan mempelajari video tersebut, akhirnya mereka pun mengambil keputusan dan mendakwa Agustin bahwa dia bersalah dalam pembunuhan tingkat pertama. Hakim pun memutuskan hukuman seumur hidup kepada Agustin dengan kemungkinan bebas bersyarat setelah 30 tahun. Setelah putusan ini dijatuhkan, Agustin mencoba beberapa kali untuk melakukan banding, namun semuanya ditolak. Jadi hal ini membuat keluarga korban sedikit lega ya. Ya meskipun hukuman ini tidak akan pernah bisa menghapus duka mendalam untuk keluarga korban yang ditinggalkan. Sungguh sangat memilukan. Gladys yang seharusnya bisa memulai hidup baru, justru berakhir tragis di hari pernikahannya sendiri. Keluarga pun segera membawa jenazah Gladys kembali ke kampung halamannya yaitu di Republik Dominika. Dia dikuburkan dengan menggunakan gaun pengantinnya. Kematian Gladys tentu saja mengejutkan banyak orang ya. Kisahnya menjadi simbol perjuangan untuk melawan kekerasan dalam relationship. Bahkan sejak peristiwa naas itu terjadi, setiap tahunnya di New York akan selalu diadakan Bride March atau parade para wanita yang menggunakan gaun pengantin. Pawai pengantin ini dilakukan untuk mengenang Gladys dan semua korban kekerasan dalam hubungan. Para wanita menggunakan gaun putih pengantin dan berjalan di jalanan sebagai simbol bahwa cinta tidak seharusnya berakhir dengan darah. Dari kisah Gladys Richard, ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Cinta sejati itu tidak pernah diwarnai dengan obsesi, ancaman, maupun kekerasan. Jika hubungan dipenuhi dengan curiga, kendali, dan juga ketakutan, itu bukan cinta. Itu racun. Berani keluar dari hubungan yang beracun dan berbahaya, itu merupakan langkah penyelamatan meskipun penuh dengan resiko. Jadi, jika ada di antara kalian di sini yang sedang berada dalam toxic relationship, tolong segera cari bantuan. Atau kalau enggak, langsung cut off aja, langsung run. Langsung pergi aja. Jangan sampai semua terlambat dengan penyesalan tiada akhir. Seperti yang sudah aku katakan di awal tadi, kita bukan Tuhan, kita bukan malaikat, kita nggak bisa ubah hati seseorang ya. Jangan sampai kita yang berperan ingin membantu seseorang supaya bisa berubah, jangan sampai malah akhirnya kita yang kena mental ya. Ya masih mending kalau cuma kena mental. Kalau berakhir binasa, apa enggak sangat mengerikan. Jadi mulai sekarang, ayo kita waspada terhadap hubungan yang tidak sehat. Dan ayo mulai berani mengatakan cukup ketika cinta berubah menjadi ancaman. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan pendapatku? Atau kalian punya pendapat sendiri? Tolong tulis di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa di celah cerita lalu selanjutnya. Bye-bye.